Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak, energi banyak orang. Jadi teman-teman ambil yang baik-baiknya, buang yang buruknya. Terima kasih banyak sudah bergabung, dan tema readingan kita hari ini adalah tentang kondisi seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi denganmu. Tapi sebelumnya aku mau lihat dulu apa yang terjadi di hubungan kalian, ya. Kenapa dia tidak berkomunikasi dengan kamu? Oi, jatuh. Apa yang sedang terjadi pada dia tidak berkomunikasi dengan kamu? Sebetulnya gini ya, energinya nih, ini energi dia. Aku mulai energi kamu. Energi kamu di dalam hubungan ini dengan dia. Sama-sama materi ya. Oke, aku lihat si energi orang yang nggak berkomunikasi dengan kamu ini, sebetulnya di dalam hubungan ini tuh dia berupaya keras ya, agar hubungan ini tuh nggak ada bubar, nggak ada masalah. Jadi dia kayak bertahan gitu ya, dengan harapannya dia bisa sukses, hubungan ini tuh bisa sampai ke jenjang pernikahan ya. Aku ngerasa emang orang ini juga, ini kan Cups itu kan perasaan ya, perasaan dia itu sama kamu tuh besar, ada perasaan cinta yang dalam yang dia harapin itu ya, memang menginginkan kamu yang menjadi belahan jiwanya, ataupun juga memang dia jatuh cintanya itu adalah sama kamu ya. Di dalam hubungan ini dia ada cinta, ada sayang, ada niat untuk serius sama kamu. Tetapi karena di sini aku ngerasa hubungan ini tuh kayak kayak gimana ya, dia karakter orang yang dibilang gengsi ya. Dia nggak mau memperlihatkan eh, cintanya sama kamu. Sebetulnya orang ini kan ngebutuhin kamu, sayang gitu ya sama kamu. Tapi dia nggak pernah ngasih lihat loh kalau dia tuh sayang sama kamu, nggak melalui kata-kata gitu ya. Eh, aku rasa ini yang membuat kamu akan banyak salah paham sama orang ini. Dia sayang sama kamu, dia menjaga hubungan ini tuh tetap baik-baik aja gitu ya. Jadi kayak dia ini banyak mengurangi bicara, banyak mendengarkan gitu ya. Tapi orang ini tuh nggak bisa merefleksikan sikapnya gitu loh, gimana ya, bikin kamu tuh beneran dicintai, disayangi gitu ya. Seakan-akan tuh dia kayak nggak butuh kamu, nggak sayang sama kamu, nggak peduli sama kamu. Ini yang membuat kamu mungkin sakit hati dan kecewa, di seni sedih ya. Di dalam hubungan ini dia seperti itu sama kamu guys. Kita lihat lagi, kalau di energi kamu, aku ngerasa kalau kamu sebenarnya bahagia dengan hubungan ini, tapi ada yang kurang gitu ya, yang kamu rasakan beda gitu. Kamu mencari energinya dia kok nggak ketangkep ya, kalau dia tuh sayang kamu, kalau dia peduli sama kamu tuh nggak kerasa sama kamu. Jadi kamu mencari di mana nih dia sebenarnya seneng banget ya, dia bisa kamu bisa kasih tahu orang, atau mungkin pamer sama orang lain ya kalau dicintai sama dia, tapi dianya itu nggak ada gitu loh, reaksi kayak orang yang mencintai kamu. Jadi kamu ngerasa kayak sebel, kesel sama dia ya, kayak apa sih orang ini suka kok, kayak cinta kok diem gitu, nggak ada perhatian, nggak ada reaksi. Jadi orang-orang nyangkanya kamu doang yang kayak bahagia, padahal kalian emang ada hubungan gitu ya. Itu yang membuat kamu tuh sekarang banyak baper, curiga, sedih hati ya. Dan aku ngerasa juga kayak kamu tuh gini amat sih, kayak disepelein, kayak diremehkan gitu sama dia ya, dan itu yang membuat kamu terluka. Apalagi mungkin kamu pernah mungkin ya, beberapa dari teman-teman di sini sudah ada yang punya keturunan dari dia ya. Jadi ngerasa kayak, padahal ya gitu ya, kamu udah deket banget, udah intinya udah hubungan suami istri atau apa, tapi kok dia seperti itu ya sama kamu, kenapa gitu. Jadi kamu merasa sedih di dalam hubungan ini sama dia, kenapa dia seperti itu ya.
Meskipun mungkin kamu mengharapkan perhatian lebih seperti materi, nggak cuman sikap ya, tapi materi juga termasuk itu adalah sebuah dukungan moral buat kamu ya. Karena di situ juga kamu bisa melihat, seberapa besar cintanya dia sama kamu. Mungkin kamu butuh biaya untuk, kehidupan kamu atau ya intinya kalau dia sayang sama kalau dia ini adalah laki-lakinya ya, kamu dengan cara dia memberi materi bisa membuat kamu merawat diri kamu, merawat, mungkin anak dari dia gitu ya. Dan aku ngerasa mungkin juga, kamu bisa bahagiain diri kamu ya dengan, sikap dia yang dingin, yang cuek, yang nggak kayak perhatian sama kamu, tapi kamu di sini nggak memperdulikan hal itu, tapi di batin kamu aja ngerasain ya, ngerasain banget sakit itu di batin, gitu. Di hubungan ini yang membuat kalian, saat ini tuh jadi kayak dicintai tapi kok kayak begini amat ya, kayak nggak ada, perhatian gitu. Kamu membutuhkan perhatian di sini aku lihat dari Six of Wands dengan Five of Pentacle. Memang kamu benar-benar berhasil mendapatkan dia. Ya, setiap kali dia marah selalu balik, setiap kali dia mungkin kamu yang duluan memarahi dia, dia minta maaf duluan, atau aku ngerasa memang setiap kali hubungan di sini terjadi pemblokiran, dia yang selalu berusaha untuk ngedatengin kamu. Tapi setelahnya nanti dia sikapnya begitu lagi dan begitu lagi dan berulang-ulang ya. Jadi memang dia tuh dalam kesehariannya gitu, cuek banget. Tapi padahal di sini kayak dia bingung ya bagaimana cara merawat hubungan ini. Sedangkan mudah saja bagi kamu kalau memang kamu adalah perempuannya ya, emang kalau dia nggak mau ngobrol, nggak mau me time gitu, nggak mau sharing sama kamu bisa melalui materi perhatiannya. Tapi kalau dia ini perempuannya ya, nampaknya dia tuh bersikap berpura-pura untuk melihat bagaimana kamu berupaya untuk berjuang mendapatkan hatinya, ya. Dia ingin dimanjakan, dia ingin didapatkan dengan usaha kamu. Setiap hari dia selalu kayak pura-pura pengennya kamu yang duluan aja gitu, pengen dapat perhatian dari kamu duluan, kasih sayang dari kamu duluan, sedangkan kamu mungkin di sini udah capek sama dia ya. Mungkin kamu capek kerja ya, dan kamu juga di sini mungkin ada masalah, tapi dia kayak nggak respect sama kamu, itu yang membuat kamu kecewa sama dia ya. Itu untuk yang jika ini perempuan, kamu laki-lakinya. Kita lihat lagi seperti apa seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu, bagaimanakah saat ini perasaannya kepada kamu. Oke. Iya, orangnya iya bener-bener karakter yang keras banget guys, karakternya keras banget. Kamu sedang berdealing dengan orang yang susah untuk berubah ya. Aku merasa memang dia mencoba untuk berubah gitu ya. Mungkin ya benar kata kamu, dia kurang memperlihatkan perasaan cintanya melalui bahasa, gerakan, atau lainnya ya. Jadi dia berusaha untuk bisa memberikan cinta itu sesuai dengan apa yang kamu mau. Nah, tetapi di sini memang orang ini tuh kayak punya sebuah tragedi atau masalah yang pernah terjadi di masa lalu ya, yang membuat dia ini melemah cintanya ke kamu. Aku ngerasa seperti itu ya guys ya. Dia punya masalah yang pernah terjadi di masa lalu yang melemahkan cintanya ke kamu. Jadi ada perubahan saat ini pada kepribadiannya. Dia lebih seperti kayak cuek ya, dingin, mengurung diri, ataupun juga seperti tidak peduli ya. Dia nggak tahu kamu mau ngapain aja juga dia kayak nggak respon gitu. Itu yang terasa ya. Mungkin saja merasa kayak seperti dibebaskan ya. Mungkin saja itu yang membuat kamu saat ini kayak merasakan kegelisahan dan kesedihan atas sikap yang dia tunjukkan kepada kamu. Tapi memang si dia ini bersikap demikian karena aku ngerasa kalau orang ini tuh emang kayak susah banget ya ngadepin masalah yang ada di masa lalu. Jadi dia nggak bisa bersikap gembira, nggak bisa bersikap romantis karena ke distract terus dengan
masalah yang ada di masa lalu yang membuat dia ini ya kurang konsentrasi dalam hubungan ke kamu. Oke, dia ada sesuatu memang yang dia sembunyikan ya dari kamu, entah karena dia di sini punya pasangan atau dia ada keturunan lain dari pasangan yang di masa lalu ya, yang menyebabkan dia di sini kayak merasa bersalah gitu ya, kayak merasa bersalah banget ke kamu ya. Dia udah menyia-nyiakan kamu, dia udah sering bersikap tidak selayaknya ya seorang pasangan kepada pasangannya gitu ya. Dia terlalu cuek, terlalu tegas sama kamu. Padahal sebetulnya dia butuh perhatian, seperti kayak anak baik gitu loh ya guys ya. Di belakang tuh sebetulnya di dalam batinnya ini dia butuh banget dimanja, disayang, tapi di depan kamu tuh dia memperlihatkan bahwa seolah-olah dia itu mampu ya tanpa eh, perhatian dari kamu. Ya, jadi dia kepingin ya hubungannya tuh berjalan biasa aja. Tapi yang dilihat sama aku kalau orang ini tuh emang lagi ada masalah yang datangnya dari masa lalu gitu ya. Dan ini membuat si dia ini juga terkoneksi dengan seseorang yang ada di masa lalu. Ini punya masalah yang masih sampai dengan detik ini tuh kayak terbawa terus di dalam hubungan dengan kamu. Makanya ini yang mempengaruhi sikap dia ke kamu. Ya, dia pingin berubah sebetulnya di dalam hubungan ini. Dia kepingin lebih baik lagi ke depannya karena dia juga menjaga dan merawat berhati-hati supaya hubungan ini tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi apa boleh buat ya, dia ada rahasia memang. Mungkin kamu nggak tahu gitu kalau dia udah punya pasangan gitu ya. Mungkin awalnya terlihat masih seperti masih bujang, masih sendiri ya. Ternyata dalam perjalanannya kamu menemukan dia sudah ada pasangan. Jadi disinilah yang membuat dia juga banyak terlihat berubah dan ketahuan ya. Mungkin dalam waktu dekat ini teman-teman akan mengetahui rahasia yang tersembunyi yang mungkin kamu nggak tahu, tapi belakangan ini kamu mungkin mimpi, kamu mungkin juga ada yang informasi, ada yang ngasih tahu ya, ada yang ngebisikin mungkin di dalam batin kamu atas perilaku aneh yang saat ini sedang terjadi pada dia akhir-akhir ini ya. Dia banyak berubah, banyak nggak seperti biasanya gitu, walaupun diem tapi ini nggak diem banget, nggak bener-bener kayak ngelepas kamu kayak bukan pasangan. Jadi kan dia ngerasa bebasin kamu, kan kamu ngerasa ini kenapa sih orang ini kayak ada yang beda gitu ya, dan kamu ngebatin di dalam batin kamu kayak ada sesuatu yang sedang dia sembunyikan. Dia bener teman-teman, perasaan dia di sini juga sedang kacau ya, kacau banget dengan keadaan yang ada di masa lalunya dia. Entah apa yang terjadi, kemungkinan besar juga memang ini lambat laun akan terbuka kebohongan itu yang membuat dia di sini akhirnya tidak banyak bisa bercerita dengan kamu, banyak diem, dan kamu juga pasti ngeliat dia kok kayak rungsing aja belakangan ini, kayak ruwet aja ya. Terus aku lihat juga orang ini kayak merasa banyak ini ya, banyak pikiran, banyak beban. Apa yang terjadi sebetulnya ya? Dia sebetulnya teman-teman apa ya, kayak diikuti terus oleh masa lalu, membuat dia ini nggak nyaman gitu. Dia kepingin bahagia sama kamu di sini. Jadi nggak nyaman guys ya. Dia mungkin ingin memperkenalkan kamu dengan banyak orang, ataupun juga ingin pergi kemana-mana dengan kamu dengan bebas. Tapi orang masa lalu ini kayak menghantui dia gitu ya. Jadi kayak capek banget dia begini. Dia pengen hidup senang, pengen bahagia sama kamu, dan hal inilah yang mengganggu pikiran dia belakangan ini, dan mungkin inilah yang menyebabkan kamu ngerasain seperti nggak disayang sama dia ya, karena dia terfokus, terpecah pikirannya ke sosok orang yang ada di masa lalu. Dan di sini ada Seven of One, dia emang lagi berusaha untuk menjauh gitu ya, untuk menghindari masalah yang pernah datang di masa lalu ya. Di sini aku ngerasa dia kayak susah payah gitu loh ya. Mungkin orang masa lalunya ini
ya nggak tahu ada masalah apa gitu. Apakah memang ada perjanjian apa, ataukah ada kewajiban yang belum selesai atau bagaimana gitu ya, menyebabkan kekeh gitu ya, kayak pengen bikin dia ini kenapa-kenapa gitu. Kayaknya nggak tidak ingin membiarkan dia bahagia dengan kehidupan dia sekarang. Dia rasanya seseorang di masa lalu ini ingin membuat dia menderita atau gimana. Aku ngerasa kayak kepingin dapat perhatian juga sih ya guys ya. Kalau seseorang jahat dikasih perhatian kan akan ini ya, akan mereda kemarahannya, terus tidak akan jadi jahat gitu ya. Kayak ngerasa di sini dia tuh energinya ingin menghindar karena mungkin ini zombie ya, atau orang ini pembawa masalah, atau orang inilah yang menyebabkan ketakutan di dalam batinnya, takut terbongkarnya rahasia kepada kamu ya, sehingga itu nanti bikin kamu malah tambah sedih atau pengen ngejauh terus dari dia, dan hubungannya bener-bener nggak harmonis. Dia ngerasainnya seperti itu, dikiranya kamu tahu rahasia dia, sedangkan kamunya ya sebetulnya bahagia bisa memiliki dia, tapi dia kurang perhatian ya, jadi kamu merasa sedih, kayak nggak pernah dikasih sesuatu yang bikin kamu bahagia. Jadi kamu kan mikirnya aneh gitu, kenapa sih orang ini masalah apa. Jadi kamu sering bersedih, sering diem ya, nggak agresif, sedangkan dia butuh diagresifin gitu. Maksudnya butuh digodain guys ya, tapi ini nggak kamu lakukan gitu loh. Dia berharap kamu yang menggoda dia gitu ya. Dia merasa kalau kamu tahu masalah ini, makanya bahaya nih gitu kalau sampai ketahuan ya. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api ya. Api ini dibawa oleh orang masa lalunya datang untuk ya sebetulnya mungkin untuk meminta pertanggungjawaban atau meminta perhatian dari dia, entah minta penyelesaian apa, tapi si dia ini tidak bisa bersikap baik, ramah ya, selalu merasa ketakutan, sehingga yang terjadi adalah justru malah dampaknya jadi masalah. Seharusnya dia menangani dengan sikap yang sabar, yang tenang ya, supaya keadaannya juga di dianya nggak stres, di kamunya juga nggak banyak seujon ya, karena memang ngerasain banget gitu kamu, dia cuek banget, nggak perhatian. Iya sih dia sama kamu, iya sih dia bilang cinta sama kamu, tapi kok perhatiannya nggak ada gitu, kok kata-katanya nggak ada. Itu yang bikin kamu mungkin sedih ya, sedangkan dia di sini berusaha untuk melepaskan orang-orang yang ada di masa lalu ini, untuk bisa menghindar agar tidak terkena sama kamu, atau mungkin agar dia bisa bahagia sama kamu gitu. Dia berusaha di sini untuk menaikkan derajatnya dia ya, untuk bisa membahagiakan kamu. Jadi kayak dia fokus kerja gitu, pingin bikin kamu seneng. Ternyata gitu ya, memang terlihat dia orang yang banyak uang gitu ya, terlihat dia orang yang orang kaya, atau ya intinya kamu lihatlah dia bukan orang sembarangan gitu. Tapi kok nggak ada sih gitu ya kebahagiaan itu nyiprat ke kamu, dan kamu awalnya mungkin nggak memperdulikan itu karena kamu mungkin juga punya jabatan yang bagus, atau punya pemikiran yang bagus, atau punya pola pikir yang bagus, sehingga kamu tidak memperdulikan itu. Tapi yang kamu harapkan adalah perhatian, sikap, tutur bicara, langkahnya dia dalam mencintai kamu, itu loh yang menjadikan kamu di sini banyak sedih. Nggak ada di dia ke kamu seperti itu ya. Sedangkan dia di sini dia ingin berubah sekarang, ingin fokus jalannya, dia berdoa, dia sudah menemukan orang yang dia cintai, yaitu adalah kamu ya. Dia berdoa agar dia bisa berubah kehidupannya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia ingin terhindar dari malapetaka ataupun juga karma-karma buruk yang ada di masa lalu ya. Dia banyak sih memang di sini aku ngerasa diganggu sama orang-orang masa lalunya, tapi di sini dia bersikap tegas juga, tegas di kamu, tegas di orang-orang yang ada di belakang ya. Tapi emang orang ini tipe orang pendiam, ataupun juga kayak tegas ya orangnya. Kalau di saat dia ada kesempatan untuk bicara, dia akan banyak ngomong gitu ya. Kalau lagi pidato mungkin atau ceramahin kamu, itu pasti dia bakal banyak ngomong. Dan orang ini emang terbilang orang yang pinter ya, orang yang jaga apa ya, kayak kamu lihatnya terlihat seperti orang yang bijaksana, dihormatin ya. Terus
Makanya dia bersikap seperti itu ya, diem, kalem gitu. Ya aslinya kamu tahu dia pinter, dia kayak beradab lah gitu ya. Tetapi sebetulnya orang ini lagi benar-benar bertaruh dengan hal-hal yang ada di masa lalu untuk menyelamatkan diri dia. Nih, ya dia menyelamatkan diri. Jadi kayak gini teman-teman, nggak tahu ya ini mungkin di bulan Juni, Juli. Kelahiran ini kan kelahiran orang-orang yang siapa yang menikah atau dekat dengan eh, orang yang kelahiran ini, maka aura kamu tuh kesedot gitu ya. Kamu yang tadinya ceria, hebat, kreatif, pada saat ketemu orang ini kamu jadi lemah, jadi baperan, jadi nangisan, jadi cengeng, jadi gelisah, serba ruwet gitu ya. Keisep sama dia, dianya yang tenar, dianya yang naik gitu loh ya. Karena aku ngerasa orang ini tuh selalu berupaya kebaikan hanya untuk dirinya gitu. Jadi ini banyak rahasia, banyak diem karena ngerasa gini teman-teman. Yang penting dia bagus dulu deh. Nanti kalau dia udah bagus, kamu juga kena bagusnya. Tapi dia tidak mikirin bagaimana cara dia memperhatikan kamu gitu. Bagaimana dia bisa eh, memberitahu bahwa dia itu sayang banget sama kamu dan gak mau kehilangan kamu dan ingin menikahi kamu, atau memang sudah menikah dengan dia tapi dia tidak menampakkan perasaannya, ataupun juga dari kalimat atau ucapan dari mulut itu nggak keluar tentang kata-kata romantis itu yang membuat kamu sedih atau ragu terhadap eh, dirinya gitu ya. Oke, seperti itu sosok yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Jadi kamu banyak menghindari dia, diemin dia terus gitu ya. Dia juga diem aja, dia kepengen kamu duluan ngajak ngobrol, kamu gak mau gitu loh. Kamu kayak ngerasa udah capek gitu selama ini ya nggak sih, udah berjuang, tapi dia cuman diem bertahan. Emang dia nggak pergi sih dari kamu, cuman nggak ada omongannya tuh kan nggak seru ya, kayak kamu tuh nggak ngedapetin feel-nya di dalam hubungan ini tuh, kayak kok berasa hambar gitu buat kamu. Oke, seperti itu ya sosok orang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Dia punya perasaan seperti itu guys. Kita lihat bagaimanakah sebetulnya perasaan terdalam dia. Ada nggak sih yang mau dia katakan ke kamu ya? Oke, di sini ada Six of Pentacle, lalu ada Ace of Swords. Emang orangnya cerai ini loh, sebetulnya orangnya pemikir. Dia bawel ya kalau udah kamu ada kesalahan. Jadi orangnya egois banget ya guys, aku ngerti sekarang. Oke, ini adalah perasaan terdalamnya dia ya guys ya. Six of Pentacle ya. Kemungkinan besar memang sebetulnya dia pingin banget sih dapat perhatian dari kamu gitu loh, ngerti, disayang, diperhatikan lah ya. Dia nggak mau ngemis gitu sama kamu, dia makanya diem aja, karena harusnya sebagai pasangan kamu ngerti gitu memperlakukan dia. Ini bodohnya seperti itu, mungkin dia ngerasa apa ya, aku ngerasa orang ini tuh kayak berasa sempurna guys, you know ya, kayak dia tuh ngerasa dia tuh sempurna gitu loh ya. Jadi kayaknya anti buat ngeduluin eh, romantisan sama kamu. Wah astaga ya. Jadi ini yang ingin dia katakan di dalam hatinya, kasih dia perhatian gitu, maka dia akan memberikan kamu perhatian. Jadi kalau dia adalah suamimu, istrimu, ya dia pengen disayang-sayang, dimanja-manja, dikasih hadiah. Nanti dia pun akan seperti itu. Jadi apa yang kamu lakukan kepada dia tergantung gini nih, sikap dia tergantung kamu gitu loh ya. Dia seperti itu guys. Dan di perasaan terdalamnya dia ingin bilang, dia selalu tahu apa yang ada di langkah kamu. Jadi dia ngerasa ini orang banyak memikirkan sesuatu ya, orangnya pemikir banget. Jadi mungkin kalau kamu sedih dia nggak ketarik energinya, tapi kalau kamu berbuat sesuatu yang merugikan dia kayak ngerasa tersakiti ya guys ya. Aku ngerasa memang orang ini tuh terlalu eh,
kepikirannya terlalu gitu, terlalu memikirkan segalanya dipikirin, jadi nggak ada rileks hidupnya, nggak bisa diajak rileks, bener nggak? Orangnya seperti ini ya. Dia sendiri pinginnya kamu tuh ya patuh gitu ataupun juga menurut gitu ya, karena selama ini juga sebetulnya dia memang sayang sama kamu. Dia kepinginnya ya gimana sikapnya kamu ke dia, dia akan memperlakukan kamu demikian ya. Dan di sini dia juga akan bertahan di dalam hubungan ini ya, meskipun dia ngerasa dia nggak disayang sama kamu, tapi dia mempertahankan itu karena dia merasa sulit ya mencari sosok seperti kamu. Kenapa aku bilang seperti itu? Mungkin banyak buat dia ketemu sama orang yang bisa dia cintai. Banyak, bukan sebenarnya dia nggak bisa gitu ngedapatin orang yang bisa dia taklukkan. Banyak, tetapi kesabaran kamu, kepinteran kamu, atau mungkin kamu pintar cari uang, atau mungkin kamu ini terlihat orangnya memang ini ya, auranya emang bagus, semangat, terus mungkin kamu juga pembela kebenaran ya, entah apa yang terasa, tapi si orang ini bilang kalau kamu ini memang bukan orang yang bisa disepelein, jadi dia takut juga kehilangan kamu ya, dia berpikir mudah mencari yang lain, tapi tidak mudah buat dia ini buat ngedapetin yang bakal sama kayak kamu ya. Mungkin aku ngerasa ya mungkin sabarnya kamu gitu dan memberikan kebebasannya itu yang dia inginkan ya. Karena aku ngerasa kamu di sini seperti seakan-akan memberikan kebebasan dia berekspresi gitu ya. Tapi padahal kamu di sana ngerasa sedih ya. Kenapa dia seperti itu? Kamu mungkin kayak ya udah gitu ya. Kamu kalau mau bergerak sesuai dengan yang kamu mau silahkan. Asal jangan mungkin berselingkuh ya. Kamu nggak akan terima dengan perbuatan itu. Tapi yang aku lihat di sini ya dia memang tipe orang yang ini elemen itu AirSense ya. Jadi kayak emang orang ini pinter, aktif bicara dan memang dikenal oleh banyak orang karena pemikirannya, karena kecerdasannya. Tapi dia terlalu diem ya, terlalu cuek sama kamu. Jadi ngerasa kayak bisa sendiri apa-apa sendiri. Jadi kayak nggak penting gitu kamu ya. Padahal enggak, dia ngerasa kamu adalah penunjang keberhasilannya dia loh gitu. Justru dia juga pingin disayang, dimanja gitu, diperlakukan seperti yang kamu inginkan dari dia. Jadi kalian tuh nggak nyambung karena nggak mau ngobrol, orang ini tuh nggak mau ngomong, terlalu diem di sini ya, diem. Bagaimana tahu kamu gitu ya? Kamu tahu mungkin dari mimik wajahnya aja, mungkin kamu udah banyak bicara, tapi dia seperti kayak responnya biasa aja gitu ya, bikin kamu juga bingung. Sebetulnya di sini orang ini memang bingung ya di dalam hubungan ini. Kenapa sih kamu sikapnya kayak gitu sama dia ya? Ini alam bawah sadarnya eh, bicara ini kenapa dengan kamu? Dia bingung ya. Tapi meskipun begitu dia tidak ingin kehilangan kamu sekali lagi ya. Memang dia tidak mau apa ya kayak mengakui ataupun ngedatengin kamu dengan romantisan ya nggak mau, jadi dia kayak pengen kelihatan cool aja ya, dan dia pengen bilang sama kamu bahwa dia ini kebingungan saat ini dengan sikap kamu terhadap dia. Sebenarnya kamu sayang nggak sih atau gimana, tapi dia ngerasa kayak berusaha aja deh gitu ya, kamu mungkin cuek sama dia tapi dia berusaha aja untuk kayak nggak memperdulikan lah situasi yang terjadi di antara dia dengan kamu. Jadi makanya terlihat stabil hubungan kalian ya. Kenapa aku dibilang stabil ya, kemungkinan aja dia ini emang susah banget juga ninggalin kamu. Sekalipun kamu ninggalin dia, dia sering datang terus gitu ya. Karena dia emang susah gitu loh ya buat ninggalin kamu karena dia juga di sini punya cinta gitu. Ada cinta di dia. Sedangkan kamu ngerasa bangga memiliki dia, tapi kalau dia ada cinta memang ada harapan ingin hidup bersama dengan cintanya yaitu kamu gitu, dan ngerasa kalau bersama dengan kamu nih kehidupan dia bakal banyak kebahagiaan dan kelimpahan, dan dia ngerasain banget gitu ya vibes dari kamu itu menyenangkan, membuat cita-cita dia, impian dia ini pasti bakal kecapai gitu sama kamu tuh maksudnya sefrekuensi. Tapi emang sikapnya dia yang dingin ya, yang selalu harus didahului dari kamu. Tapi meskipun begitu, dia sama kamu tuh nggak bisa ya meninggalkan kamu. Ya, tidak bisa membuat situasi ini seperti kayak
romantis, kebucinan, dia nggak bisa memperlihatkan itu ya. Jadi emang orangnya kayak, "Ya lu aja yang duluan," gitu, "pasti ntar gue gitu kok." Jadi seperti itu ya. Ya, dia nggak mau, dia ogah gitu, melakukan atau merayu kamu gitu. Jadi dia pengennya ya dari kamu. Harapan dia sih ya, kamu di sini, punya tekad yang sama seperti dia, ya, punya cita-cita yang sama seperti dia, dan kamu juga di sini bisa ngerti apa sih yang sedang saat ini dia usahakan di dalam hubungan ini. Ya, sebetulnya memang dia pengen sama kamu, ya, tetapi di sini kayaknya, kamunya yang nggak pernah mendukung gitu ya, cita-cita dia. Mungkin cita-citanya apa, nggak pernah ngobrol gitu, kamu nggak tahu ya. Sedangkan dia di sini ngerasa kayak kamu harusnya udah tahu gitu. Pernah nggak sih ya kalian tuh bicara, tapi aku ngerasa orang ini kalau diajak bicara pasti bikin kamu mumet dan pusing dan ngeselin deh. Karena orang ini banyak diem ya, tapi emang nggak ada energi, gairahnya ya belakangan ini kayak dingin. Di kamunya mungkin iya gede gairahnya, tapi dianya kayak dingin ya, kayak nggak ada kegairahan, aneh gitu. Tapi susah juga buat dia ngelepas kamu. Ini aku ngerasanya sih emang kamu ini orang yang sabar banget sih. Sabar, baik banget ya. Jadi mau dikasih sedikit, mau nggak ditemenin, kamu tetap baik sama dia ya. Aku rasa memang hubungan ini tuh kayak, entah ya, entah apa yang terjadi di hubungan ini, tapi aku nangkepnya sih, kamu tuh kayak seseorang yang berada di, cinta segitiga ya. Jadi dia udah punya orang yang ada di masa lalu dengan kamu. Dia nggak sepenuhnya lepas dengan orang masa lalu, dan sama kamu dia nggak mau ngelepasin. Tapi dengan orang masa lalu juga dia masih, memenuhi ya, mungkin apa yang menjadi keperluannya, kebutuhannya, tapi dia melupakan kamu. Di sini emang dia bingung sebetulnya melepaskan masa lalu, tapi dia memilih kamu. Ini yang aku lihat. Cuman, di sini sepertinya kayak dia tuh ngerasa kamu nggak mencintai dia gitu ya, merasa kamu tuh besar banget, ngambek, besar banget, kayak buruk sangka sama dia. Tapi sebetulnya dia sangat mempertahankan hubungan ini dan dia kepingin memperlihatannya ke kamu ya, bahwa dia mampu, membangun hubungan ini sampai ke masa depan bersama dengan kamu. Saat ini memang terlihat orang ini cuek ya, tapi bukan berarti dia tidak mencintai kamu, tapi ini yang terjadi. Ya mungkin karena masalah orang yang ada di masa lalu atau masalah dia ya yang membuat, dia ini bisa kurang bisa romantis ataupun juga bergairah ke kamu. Tetapi kamunya di sini kayak udah kehilangan tenaga, kehilangan ekspektasi yang kamu inginkan, dan udah nggak ada lagi semangat di dalam hubungan ini, dan kamu membiarkan dia gitu mau gimana. Dan kamu memilih untuk ya udah kamu sendiri aja gitu, nggak terlalu, menginginkan dia ya. Cuman ada rasa sakit dan perih di dalam batin kamu diperlakukan seperti itu. Cuman kamu juga tidak memberitahu tentang perasaan kamu, entah karena kamu sudah capek berjuang tadinya ya, sekarang udah kecewa makanya kamu ngediemin dia, nggak komunikasi, ya udah kamu juga nggak komunikasi. Sedangkan dia di sini teman-teman, aku ngerasa hubungan kalian masih panjang dan belum ada putus ataupun juga berpisah atau bercerai. Masih akan terus berlanjut seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, energi dari Taurus ya, ada Leo, lalu ada Virgo, Pisces, Leo, Gemini, Cancer, lalu ada Libra, Aquarius, Gemini, Aries, ada Aries lagi, ada Cancer, ada Capricorn, lalu ada Gemini. Banyak Gemini ya. Kita lihat seseorang ini kelahiran apa aja. Ada Agustus, Januari, Desember, enggak, Mei, November, Oktober, dan Juni. Kan kalau Juni tuh itu yang aku bilang tadi, iwehnya dianya maunya
kamu dukung dia, baru bisa bahagia. Tapi kalau kamu pengen dia yang ngelakuin sesuatu, susah. Oke? Ini tanggal kalian jadian, tanggal kalian pernikahan, atau tanggal lahir. Ada 19, 18, 1, 3, 10. Waduh, hati-hati kalau 10 ya. Destinasi 10 itu kebanyakan ya punya 2 keluarga. 23, 11, 12, dan angka 6. Oke, kita lihat inisialnya ya teman-teman semuanya. Ada H, O, U, L, X, K, A, N, ada F, Q, M, G, W, Z, Y, dan ada huruf R. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman semuanya. Tetap berpikir positif, jangan lupa berusaha dan terus berdoa ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi teman-teman semuanya dan dipanjangkan umurnya. Amin. Bye-bye semuanya.